Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu pada perkuliahan Matematika Sekolah Menengah Pertama. Dan kali ini, di video kali ini Ibu akan membahas mengenai bab fungsi kuadrat, di mana akan dijelaskan subtopik tentang grafik fungsi kuadrat. Sebelum kita membahas grafik fungsi kuadrat, maka Ibu akan memperkenalkan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan fungsi kuadrat. Nah, di sini yang dimaksud dengan fungsi kuadrat adalah fungsi yang berbentuk Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Dengan A tidak boleh sama dengan 0 serta variabel X dan Y-nya adalah elemen dari bilangan real. Kemudian, untuk fungsi kuadrat dapat pula dituliskan sebagai bentuk fungsi fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Kemudian untuk grafik fungsi kuadrat itu menyerupai parabola sehingga dapat dikatakan juga sebagai fungsi parabola karena grafik fungsi kuadratnya akan menyerupai parabola. Nah, ini adalah grafik fungsi kuadrat dari beberapa fungsi. Di sini disajikan ada 3 fungsi, yaitu ada fungsi Y sama dengan 2X kuadrat. Kemudian yang warna hitam, ini adalah grafik dari fungsi Y sama dengan X kuadrat. Kemudian yang warna biru, ini adalah grafik dari fungsi Y sama dengan min X kuadrat. Nah, berdasarkan grafik ini, kita bisa melihat kesimpulannya bahwa nilai A atau koefisien dari X kuadrat ya pada fungsi Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C itu akan mempengaruhi bentuk grafiknya. Nah, jika A-nya positif, jadi kalau koefisien dari X kuadratnya ini positif, maka grafiknya akan terbuka ke atas. Nah, sebagai contoh ini, Y sama dengan 2X kuadrat dan Y sama dengan X kuadrat, koefisien dari X kuadratnya sama-sama positif. Sehingga bentuk grafik parabolanya dia akan terbuka ke atas. Nah, seperti ini. Dan sebaliknya, jika A-nya negatif, maka grafiknya akan terbuka ke bawah. Contohnya seperti ini. Jadi pada grafik fungsi Y sama dengan min X kuadrat, karena koefisien dari X kuadratnya adalah negatif, maka grafiknya dia terbuka ke bawah. Kemudian jika nilai A semakin besar, maka grafiknya akan menjadi lebih kurus. Nah, sebagai contoh ini, pada fungsi Y sama dengan 2X kuadrat dan Y sama dengan X kuadrat, koefisien dari X kuadrat pada fungsi ini dia lebih besar, yaitu koefisiennya di sini 2 dan di sini koefisiennya 1. Maka untuk grafiknya pun dia akan lebih runcing seperti ini ya. Atau lebih kurus, istilahnya lebih kurus. Atau dia lebih mendekati ke sumbu Y. Sedangkan jika koefisiennya lebih kecil, maka dia akan lebih melebar. Nah, seperti ini. Sehingga A atau koefisien dari X kuadrat itu sangat menentukan bentuk dari suatu grafik fungsi kuadrat. Nah, sekarang di sini ada 3 grafik yang disajikan. Nah, ada grafik warna merah. Grafik warna merah ini kurang minnya ya. Jadi ini min X kuadrat. Nah, jadi ini Y sama dengan min X kuadrat dikurangi 5X dikurangi 4. Kemudian grafik yang warna hitam, dia Y sama dengan X kuadrat dikurangi 2X. Kemudian grafik yang warna biru, dia adalah persamaannya adalah Y sama dengan X kuadrat dikurangi 3X ditambah 2. Nah, kalian perhatikan di sini ada garis putus-putus. Jadi garis putus-putus ini melalui titik puncak parabola dan dia sejajar dengan
sumbu Y. Jadi ada 3 garis putus-putus. Ini merupakan sumbu simetri. Jadi untuk garis putus-putus merah merupakan sumbu simetri dari grafik yang ini. Kemudian kalau untuk garis putus-putus yang warna hitam, dia merupakan sumbu simetri dari grafik yang hitam. Sedangkan untuk yang garis putus-putus warna biru, dia merupakan sumbu simetri dari grafik yang berwarna biru. Nah, kemudian koordinat yang ditandai bulatan itu merupakan titik puncak dari suatu parabola. Jadi ini merupakan titik puncak parabola. Yang ini juga titik puncak parabola. Kemudian yang ini juga titik puncak parabola. Sedangkan koordinat yang ditandai dengan persegi, jadi ini persegi, tanda-tanda seperti ini. Ini merupakan titik potong grafik tersebut dengan sumbu Y. Jadi titik potongnya di 0,-4, kemudian yang ini, yang hitam ini di 0,0, kemudian grafik yang biru dia di 0,2. Nah, sekarang koefisien dari X atau B itu menunjukkan di mana koordinat titik puncak dan sumbu simetrinya berada. Jadi nanti ini nilai dari B ini akan menentukan di mana dia puncak dan sumbu simetrinya. Nanti akan dibahas di subtopik berikutnya. Kemudian, jika A-nya lebih besar dari 0, artinya tadi lebih besar dari 0, dia terbuka ke atas. Nah, maka dia memiliki titik puncak minimum. Jadi dia yang terbuka ke atas ya. Dia yang terbuka ke atas, dia koefisien dari X kuadratnya sama-sama positif, maka dia memiliki nilai minimum atau titik puncak minimum. Ini nilai Y terkecil, yaitu di bawah sumbu X negatif ya, kebetulan ini ya. Kemudian yang ini juga merupakan titik puncak minimum, nilai Y terkecil pada grafik ini. Sebaliknya, jika A-nya negatif atau kurang dari 0, maka grafik ini Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, dia memiliki titik puncak maksimum. Nah, yang ini tadi adalah min X kuadrat ya. Min X kuadrat dikurangi 5X dikurangi 4, dia memiliki, karena dia kan terbuka ke bawah, sehingga dia memiliki titik puncak maksimum. Nah, jadi nilai Y terbesarnya adalah di sini. Sedangkan untuk nilai C pada persamaan ini atau konstanta di sini, menunjukkan titik perpotongan grafik kuadrat tersebut dengan sumbu Y, yaitu pada koordinat 0,C. Nah, sebagai contoh, pada grafik fungsi kuadrat Y sama dengan min X kuadrat dikurangi 5X dikurangi 4, maka dia titik potongnya pasti di 0,4. Nah, jadi ini 0,4 ini. 0,-4 maksud saya. Nah, karena C-nya kan bernilai min 4. Nah. Demikian pula pada grafik yang lain, pada grafik yang warna hitam, yaitu Y sama dengan X kuadrat dikurangi 2X. Nah, dia C-nya bernilai 0. C-nya bernilai 0, maka dia titik potongnya di 0,0. Demikian pula pada grafik Y sama dengan X kuadrat dikurangi 3X ditambah 2. Karena dia nilai C-nya adalah 2, maka dia titik potongnya di 0,2. Di 0,2. Nah, seperti ini. Seperti ini ya. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke subtopik berikutnya, yaitu tentang sumbu simetri dan nilai optimum. Nah, tadi dikatakan di awal bahwa garis putus-putus yang membagi grafik menjadi dua bagian yang sama, itu disebut dengan sumbu simetri. Nah, bagaimana cara menghitung sumbu simetri? Persamaannya bagaimana? Nah, di sini jika ada suatu fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat
ditambah BX ditambah C, dia persamaan sumbu simetrinya adalah X sama dengan min B per 2A. Sedangkan nilai optimumnya adalah kalau sumbu simetri itu persamaannya X sama dengan ya, sedangkan nilai optimum itu nilai Y-nya. Y maksimum atau minimumnya. Di mana D-nya ini adalah diskriminan. D-nya adalah diskriminan. D berarti B kuadrat dikurangi 4AC. Jadi nilai D-nya adalah ini. Atau D itu adalah nilai diskriminan. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan sumbu simetri dan nilai optimum? Nah, di sini jika ada contoh soal, tentukan sumbu simetri dan nilai optimum dari grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat dikurangi 4X ditambah setengah. Nah, di sini kita tentukan dulu nilai A sama dengan 1, B sama dengan min 4, dan C sama dengan 1 per 2. Kemudian untuk persamaan sumbu simetri, X sama dengan apa tadi? X sama dengan min B per 2A. Min B per 2A, kemudian kita substitusikan nilainya, B-nya adalah min 4 per 2 dikali 1, berarti X-nya sama dengan 4 bagi 2, 2. Nah, sedangkan nilai optimum dari grafik fungsi, nah kita bisa gunakan rumus yang tadi, nilai optimumnya yaitu Y sama dengan min D per 4A. Jadi nilai optimum Y sama dengan min D per 4A min ini B kuadrat dikurangi 4AC dibagi 4A. Kita selesaikan. B kuadrat min 4 kuadrat dikurangi 4. A-nya 1, C-nya setengah dibagi 4 kali 1. Berarti Y-nya sama dengan, ini 16 ya. Min 4 kuadrat 16, 16 dikurangi, ini sama dengan 2. Berarti berapa? 16 dikurangi 2 sama dengan 14. 14 berarti ini min 14. Min 14 per 4. Min 14 per 4. Atau Y-nya sama dengan min 7 per 2. Nah, sudah ketemu. Jadi nilai persamaan sumbu simetrinya X sama dengan 2. Dan nilai optimumnya adalah Y sama dengan min 7 per 2. Nah, sekarang ini menentukan nilai maksimum dan nilai minimum. Nah, sekarang tentukan apakah fungsi fx sama dengan min 2x kuadrat dikurangi 12x dikurangi 17 mempunyai nilai maksimum atau minimum dan tentukan nilainya. Perhatikan di sini A-nya. Untuk menentukan dia nilai maksimum atau minimum, kita tentukan nilai A-nya. A kan sama dengan min 2. Dia kurang dari 0. Karena dia kurang dari 0, berarti dia terbuka ke bawah ya. Terbuka ke bawah. Jadi grafiknya grafik terbuka ke bawah. Sehingga dia memiliki nilai maksimum atau minimum. Tentu saja dia memiliki nilai maksimum. Jadi memiliki nilai maksimum. Tentukan nilainya, ya tinggal kita masukkan. Berarti nilai maksimumnya atau nilai optimumnya, ya kita gunakan rumus tadi. Y sama dengan min D per 4A sama dengan min B kuadrat min 4AC per 4A sama dengan min B-nya min 12 kuadrat dikurangi 4 kali min 2 dikali C-nya min 17 tutup per 4A-nya min 2. Kita ke atas, berarti Y-nya sama dengan, tinggal dihitung.
Berapa? Berarti hasilnya adalah min, ini kalau dihitung semuanya dapat 8 ya. Min 8 per yang bawah jadi min 8, berarti Y-nya sama dengan 1. Oke, jadi nilai maksimumnya adalah Y sama dengan 1. Oke. Nah, sekarang bagaimana langkah-langkah untuk mengsketsa grafik fungsi kuadrat? Langkah pertama, menentukan bentuk parabola. Apakah parabola tersebut terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Jadi mengidentifikasinya dengan nilai A. A-nya positif atau negatif. Sekarang untuk yang kedua, menentukan perpotongan grafik terhadap sumbu X. Kemudian menentukan perpotongan grafik terhadap sumbu Y. Dan yang keempat, menentukan sumbu simetri dan nilai optimum dari grafik fungsi tersebut. Dan yang kelima, ya silakan mensketsa mulai dari langkah 1 sampai langkah keempat. Oke, nah sekarang sebagai contoh, sketsalah grafik fx sama dengan X kuadrat dikurangi 6X ditambah 10. Sekarang kita harus mensketsa. Nah, di sini kita tentukan nilai-nilai dari A. A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan min 6, dan C sama dengan 10. Kemudian langkah pertama kita mengidentifikasi apakah nilai A-nya itu negatif atau positif. Nah, karena A-nya sama dengan 1, maka dia positif, sehingga parabolanya terbuka ke atas. Parabola terbuka ke atas. Kemudian, langkah yang berikutnya, langkah yang kedua, kita tentukan perpotongan grafik dengan sumbu Y. Perpotongan grafik dengan sumbu X dulu. Dengan sumbu X.